Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, jumpa lagi dengan pelajaran PAI yang bagian kedua pada bab yang pertama. Kalian masih sehat kan? Semoga kita semua masih dalam keadaan sehat-sehat dan selalu sehat. Bagian yang kedua masih sama, meyakini kitab Allah, mencintai Al-Quran. Sebelumnya kembali lagi kita tadarus dulu ya. بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. Shadaqallahul Adzim, Shadaqallahul Adzim, Shadaqallahul Adzim. Kitab yang terakhir yang akan kita pelajari adalah Kitab Al-Quran, kitabnya umat Muslim. Kitab Al-Quran diturunkan pada malam 17 Ramadan tahun 610 Masehi, abad ke-7 Masehi di Gua Hira. Peristiwa turunnya Al-Quran ini disebut Nuzulul Quran. Wahyu yang pertama dalam kitab ini adalah surat Al-Alaq ayat 1-5. Kitab ini diturunkan kepada Nabi dan Rasul yang terakhir, yaitu Nabi Muhammad SAW, sebagai penyempurna dan membenarkan kitab-kitab sebelumnya. Kitab Al-Quran diturunkan berangsur-angsur selama 22 tahun, 2 bulan, dan 22 hari. Terdiri atas 30 juz, 114 surat, 6.236 ayat, 74.437 kalimat, dan 325.345 huruf. Wahyu yang terakhir dalam Quran adalah Quran Surat Al-Ma'idah ayat 3 yang diturunkan pada tanggal 9 Zulhijjah tahun sebelum Hijriah ketika Nabi Muhammad sedang berada di Padang Arafah melaksanakan haji wada atau haji perpisahan. Nama-nama lain dari Al-Quran itu ada banyak, yang saya ambil di sini hanya 5. Yang pertama Al-Huda, artinya petunjuk. Yang kedua Al-Furqan, artinya pembeda. Yang ketiga Ad-Dzikir, artinya peringatan adanya ancaman dan balasan. Yang keempat adalah Asyifa, artinya penawar atau obat. Yang kelima maksud saya adalah Alkitab, artinya firman Allah yang dibukukan. Pokok-pokok ajaran dalam Al-Quran yaitu ada akidah, ada akhlak, ada ibadah, ada muamalah, ada juga tarikh atau sejarah. Yang selanjutnya, kita akan membicarakan tentang keistimewaan Al-Quran. Ada beberapa keistimewaan Al-Quran diantaranya sebagai petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman dan bertakwa. Terjamin keasliannya hingga akhir zaman. Al-Quran bahasanya tidak akan dapat ditirukan oleh siapapun. Yang keempat, terjaga dari kontradiksi atau pertentangan antara satu perintah dengan yang lain. Selanjutnya, membaca dan mempelajari isi Al-Quran merupakan ibadah. Al-Quran juga mudah dihafalkan. Al-Quran pemberi ketenangan batin bagi pembacanya, dan satu-satunya kitab yang memintakan syafaat bagi pembacanya di akhirat kelak. Sekarang, saya akan memberitahukan kalian bahwa selain kitab, ada juga yang namanya suhuf yang diturunkan oleh Allah kepada nabi-nabinya. Perbedaannya antara kitab dan suhuf adalah wahyu yang disampaikan kepada para rasul, tetapi masih berupa lembaran-lembaran yang terpisah. Isi suhuf juga sangat simpel, berbeda dengan isi kitab yang lebih lengkap jika dibandingkan dengan isi suhuf. Masa berlakunya suhuf bersifat sementara kitab masa berlakunya lebih lama.
Nabi-nabi penerima suhuf yaitu Nabi Adam sebanyak 10 suhuf, Nabi Syed sebanyak 59 suhuf, Nabi Idris 30 suhuf, Nabi Ibrahim 10 suhuf, dan Nabi Musa 10 suhuf. Hikmah iman kepada kitab Allah yaitu memberikan petunjuk kepada manusia mana yang benar dan mana yang salah. Pedoman agar manusia tidak berselisih dalam menentukan kebenaran. Memberikan informasi sejarah kehidupan orang-orang yang terdahulu. Manusia menjadi tahu betapa besarnya perhatian dan kasih sayang Allah kepada para hamba dan makhluknya. Manusia yang beriman akan dapat mengetahui dan membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Hati manusia akan menjadi lebih tentram dan menambah ilmu pengetahuan jika mengkaji Al-Quran. Demikian materi bab 1 di bagian kedua. Semoga kalian bisa paham ya. Sekian dari saya, sampai berjumpa pada materi yang selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.